Tidak terasa 1 tahun sudah masa kepemimpinan Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah sebagai penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Setelah sebelumnya dilantik pada tanggal 12 Mei 2023 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 2. Profesor Zudan Arif Fahrullah SH.MH sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39/P/2023. Sejak dilantik sebagai PJ Gubernur Sulbar, dirinya fokus melakukan pembenahan internal dengan mendorong digitalisasi di lingkup Pemprov Sulbar dan 6 kabupaten di Sulbar. Dengan jangka waktu yang sangat singkat, Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah telah meletakkan pondasi yang kokoh, pondasi birokrasi modern untuk Provinsi Sulawesi Barat yang lebih gemilang. Profesor Zudan Arif Fahrullah telah berhasil memperbaiki sistem dan memberikan contoh bagaimana memimpin Sulawesi Barat agar mampu bangkit sejajar dengan provinsi lain. Teman-teman semua, saya bersama Pak Kepala Balai Jalan dan teman-teman semuanya sedang berada di ruas Jalan Malabu Mambi. Tinggal 3,5 kilo lagi yang dikeraskan dengan dana dari APBN. Ini dikerjakan sebagai jalan nasional. Terima kasih Pak Presiden, Pak Insinyur Joko Widodo dan Pak Menteri PUPR, Pak Basuki atas bantuannya di ruas jalan nasional ini kepada Pemprov Sulawesi Barat. Ini tinggal 3,5 kilo lagi, yang 9 kilo sudah selesai. Memang ini tantangannya luar biasa, ya. Batunya besar-besar sekali. Ini teman-teman yang sedang dilebarkan oleh dibuka tebingnya. Ini kita lihat di sebelah ini batu-batu besar yang harus diblasting, diledakkan. Dan ini yang sedang dibuka, kira-kira 3,5 kilo lagi. 3,5 kilo, dan yang sulit dengan banyak batu besar seperti ini ada kurang lebih 2 kilo. Hari ini saya bersama Pak PJ Bupati Mamasa dan Pak Kepala Balai Jalan Pak Sofas dan Pak Kadis PU Provinsi berkunjung melihat mengecek pembangunan ruas jalan dari Tabone Nosu, yang ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, beserta Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki, seluruh jajaran. Pembangunan ruas jalan 5 km Tabone Nosu ini sangat bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang terus memberikan perhatian pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat. Bapak Menteri PUPR juga terima kasih banyak seluruh perhatian Bapak kepada kami untuk masyarakat Sulawesi Barat. Aslinya jalannya seperti ini, jalan tanahnya masih asli ini, existing seperti ini, lebarnya 5 meter. Nah, setelah dilakukan pengerasan, nanti lebarnya jalannya 5 meter ditambah kiri kanan 1 meter lagi untuk bahu jalan, sehingga jadinya 7 meter. Ini yang sudah diaspal mulai hari ini dari Inpres Jalan Daerah yang dikerjakan oleh teman-teman dari Balai Jalan PUPR Provinsi Sulbar. Ini nih aspalnya nih, sudah mulai hari ini. Ini alhamdulillah tanggal 12 September. Terus nanti sampai di Bunehar. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, penerbangan perdana Airbus pesawat jet dari Makassar Mamuju dan Mamuju Makassar. Ini artinya konektivitas kita mulai terbuka lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Karena sore sekarang ada penerbangan dari Mamuju ke Makassar, dan dari Makassar ke Mamuju dengan kapasitas 170 penumpang.
Ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Batik Air yang berkenan membuka penerbangan ke Sulawesi Barat, juga kepada para pendahulu gubernur di sini, Pak Anwar Adnan Saleh, Pak Ali Baal, Pak Carlo Tewu, Pak Akmal. Terima kasih banyak, dan seluruh masyarakat Tampak Padang. Semoga penggunaan bandara di sini, ya, semua upayanya itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal jariah ibu bapak semua yang tanahnya dipakai untuk pengembangan dan pembangunan bandara Tampak Padang. Ya, masyarakatnya sangat ramah. Kita hari ini dari Pemprov dengan Dinas Kelautan itu meresmikan beberapa fasilitas untuk aktivitas nelayan, ya. Mulai dari pemecah ombak, mulai kolam di sini, kemudian ipal, kemudian tempat pemasaran ikan, lapak-lapak ikan, pabrik es. Nah, ini semuanya adalah satu paket untuk memudahkan para nelayan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dari laut, ikannya diturunkan, diterima pedagang, kemudian dijual. Nah, agar ikannya tidak cepat busuk atau masih segar, itu ada cold storage, juga ada ice storage-nya, ya, tempat untuk nelayan mengambil balok es. Nah, ini sudah disiapkan, termasuk air bersihnya disiapkan, ipalnya juga disiapkan, sehingga tempat pencucian ikannya nanti tidak menjadikan polusi baru. Sudah diurai, airnya keluar, yang dibuang nanti menjadi air yang sehat. Rumah Sakit Umum Daerah Regional Sulawesi Barat itu memiliki 2 layanan baru. Dengan 2 layanan ini, insya Allah masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Barat sudah bisa berobat atau tindakan untuk jantung dan tindakan untuk batu ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat ini. Tidak perlu jauh-jauh misalnya ke Makassar atau ke Jakarta. Dan ini tentu saya memberikan apresiasi yang tinggi untuk Bu Dr. Erna beserta seluruh jajaran yang mengupayakan 2 jenis layanan baru ini. Dan juga saya berharap dari BPJS Kesehatan segera bisa menerbitkan izin agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan BPJS. Karena dengan pelayanan BPJS ini masyarakat akan banyak yang tertolong, baik untuk operasi batu ginjal maupun untuk tindakan jantung. Yang sangat bagus untuk masyarakat Sulawesi Barat karena akan mengairi lahan kurang lebih 3.700 hektar. Ini luas sekali dan bisa mengendalikan banjir, juga bisa mencegah kekeringan. Manfaatnya luar biasa. Dan ini nanti akan jadi kawasan wisata baru. Nah, ini nanti masyarakat bisa melihat di sini, ya, akan menjadi lokasi yang sangat bagus untuk para wisata. Jadi roda perekonomian akan bisa bertumbuh lebih baik lagi di kawasan bendungan Budong-Budong. Mohon dukungan semua, ya, UMKM pasti ini. Nah, ini teman-teman semua lihat. Ini untuk masyarakat Sulawesi Barat semuanya. Jadi untuk kita semuanya, mari kita tuntaskan pembangunan ini. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Barat. 23 April 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi PJ Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah meresmikan gedung baru SMKN 1 Rangas Mamuju di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Hadir Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi.
Seabrek torehan penghargaan dan prestasi kepemimpinan Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah selama 1 tahun sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Penghargaan transformatif pembelajaran, perencanaan berbasis data, implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, program sekolah penggerak dari Mendikbudristek. Penghargaan Indonesian Award dari iNews Media Group, kategori Excellent Award for Strategic Initiative Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pemprov Sulbar sebagai pemerintah daerah yang telah berhasil menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui aplikasi Srikandi pada seluruh OPD. Penghargaan sebagai tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah terbaik wilayah Sulawesi. Penghargaan dari Direktur Utama LARSDHP, Dr. R. Heru Aryadi atas pemenuhan standar layanan kesehatan. Penghargaan atas percepatan pengembangan kawasan transmigrasi Sulbar dari Kemendes PDT. Penghargaan dari Kementerian Kominfo sebagai instansi terbaik kedua dalam pemanfaatan Srikandi tingkat pemerintah provinsi tahun 2023. Penghargaan pembinaan program Kampung Iklim tingkat nasional tahun 2023. Penghargaan Kim Inspiratif dalam Festival Kim di Surabaya. Untuk bidang olahraga, 16 cabur untuk pertama kalinya mendapatkan tiket menuju PON Aceh Sumatera. Pemprov Sulbar meraih penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi daerah. Sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pemerintah Provinsi Sulbar sebagai salah satu provinsi dengan kinerja penurunan kemiskinan ekstrim tercepat di Pulau Sulawesi. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan dengan capaian indikator pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan dokumen rekomendasi ketiga terbaik. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai provinsi terbaik dalam rangka kewaspadaan dini respon terhadap penyakit yang menimbulkan kejadian luar biasa. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas kontribusinya melakukan sinergitas dalam rangka layanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular bagi WBP di Lapas, Rutan, dan LPKA di lingkungan Kemenkumham Sulbar. Penghargaan pemerintah dari Asosiasi Big Data dan AI kepada PJ Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah atas prestasinya sebagai pendorong SDM dan SDA menuju era digitalisasi. Penghargaan pemerintah dari Asosiasi Big Data dan AI kepada PJ Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah atas prestasinya sebagai Best Data dan Teknologi di Sulbar. Penghargaan pemerintah dari Asosiasi Big Data dan AI kepada PJ Gubernur Sulbar Profesor Zudan atas prestasinya sebagai pemimpin yang sukses mendorong dan menginspirasi digital transformasi. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada PJ Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah sebagai pembina Kabupaten Peduli HAM. Penghargaan dari Badan Pangan Nasional, Pemprov Sulbar meraih penghargaan terbaik kedua program Jenius tahun 2023. Penilaian penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik tahun 2023 dan Ombudsman RI kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 dengan opini kualitas tinggi. Sesuai rilis BPS, Provinsi Sulbar menduduki posisi kedua provinsi teraman di Indonesia dengan angka 0,30% setelah Provinsi Bali. Penghargaan dari Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat sebagai peringkat 1 kategori sinergi penilaian barang milik daerah terbaik. Sesuai data Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka prevalensi stunting di Sulbar turun 4,7% dan menjadi terbaik ketiga di Indonesia. Penghargaan dari Kaukus Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Sulbar kepada PJ Gubernur Sulbar Profesor Zudan atas kinerja prestasi dan pengabdian yang tulus terhadap Provinsi Sulbar. Kami ucapkan terima kasih kunjungan Bapak Gubernur Sulawesi Barat. Beliau luar biasa visioner, betul-betul mampu mengendalikan inflasi di Sulawesi Barat dan menggerakkan perekonomian di sana. Oh, kalau ini saya optimis 100% akan meningkat ini. Ya, bahkan dengan kemampuan penuh SDM di Sulbar yang sangat sedang bersemangat, ini akan cepat terwujud. Karena kami ingin merubah keadaan yang selama ini disuplai Sulsel. Nah, mudah-mudahan ke depan Sulbar ikut mensuplai Sulsel dan ke IKN. Itu kita akan suplai. Ya, inilah mimpi besar Pak Gubernur dan kita harus support dari pusat. Kami tadi malam sama Pak Mendagri membahas keberhasilan gubernurnya dan masyarakat Sulbar. Selamat untuk masyarakat Sulbar.